Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPC Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita pada ibadah hari Minggu di bulan Juli 2021. Kita telah melalui setengah tahun ini dengan penuh berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Tuhan sudah melalukan kita dari masalah demi masalah, dari setiap pencobaan demi pencobaan, itu karena anugerah Tuhan semata. Kita akan mempelajari tema yang baru pada bulan ini, yaitu menjadi umat Kristen yang bijaksana. Kita mau terus minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita ajak semua jemaat untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, terima kasih. Karena anugerah-Mu kami bisa beribadah pada hari ini. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, hanya karena anugerah dari Engkau semata. Sebentar Tuhan, kami akan menyatukan hati kami, membuka hati kami dalam ibadah raya hari Minggu ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah masing-masing kami dimanapun kami berada. Kiranya kami Engkau penuhi dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga ibadah hari ini Tuhan, sama halnya dengan ibadah kami berkumpul secara fisik, di mana hadirat-Mu nyata kami rasakan. Terima kasih. Kami juga membawa sepanjang ibadah hari ini, termasuk hari ini kami akan melakukan prosesi perjamuan kudus. Biar Engkau juga urapi Tuhan prosesi ini, sehingga kami dapat sekali lagi mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami juga membawa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kiranya apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi pegangan, menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersyukur melalui ibadah ini, melalui pujian yang akan kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama semua umat yang percaya kita katakan amin. Kita mau terus bersuka cita, kita mau pujikan nama Tuhan dengan sangat bersuka cita. Kita undang jemaat bangkit berdiri, haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan, kita pujikan nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lebih bersemangat lagi kita memujikan dari awal, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang
Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi buka hati kita. Kita mau nyatakan puji syukur kita atas kebaikan Tuhan sehari lepas sehari. Penyertaannya begitu nyata atas hidup kita. Kita mau minta pimpinan Tuhan sehingga kita menjadi umat pilihan Tuhan yang hidup dengan penuh bijaksana, yang hanya datang dari hikmat yang diberikan oleh Tuhan saja. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita mau nyatakan penyerahan hati kita untuk Tuhan pimpin langkah kita, untuk kita dapat memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, kita pujikan pujian ini lebih-lebih lagi dari awal, menjadi penyataan iman kita. Oh, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Tuhan, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan selalu Kau genapi atas kami. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau mulia, kami mau sembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, rasakan kebaikannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, kita mau katakan bersama-sama. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajat jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajat jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, karena Kau setia, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Salam bagi kita semua, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu
pada hari ini kami boleh beribadah sekalipun secara online. Kami sudah memuji meninggikan Engkau lewat puji-pujian yang kami tahu Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian. Dan saatnya Engkau telah menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Bapa Engkau mengambil alih jam pemberitaan firman ini. Engkau rapi hamba-Mu yang Engkau percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Engkau berkati. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Juli ini kita memulai minggu pertama. Dan minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan untuk itu, saudara persiapkan roti dan anggur. Nanti di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Juli ini kami daripada hamba-hamba Tuhan GPC Raden Saleh telah menentukan tema bulan Juli, yaitu menjadi Kristen yang bijaksana. Nah, berkenan dengan tema bulan Juli ini, saudaraku, untuk minggu ini, minggu pertama ini, saya menyampaikan dengan tema yaitu menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Nah, untuk itu mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita membuka dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan tema kita bulan Juli. Tema bulan Juli adalah menjadi Kristen yang bijaksana. Nah, saudaraku, dalam doa Musa di Mazmur 90 ayat 12, dia berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana." Jadi kata bijaksana yang dimaksud oleh Musa adalah supaya kita setiap orang menghitung hari-hari kita selama kita hidup di dunia ini. Dan berkenaan dengan pembacaan firman Tuhan juga pada hari ini Matius pasal 25, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia menggambarkan mempelai pria Yesus dan kita adalah mempelai perempuan itu, saudaraku. Nah, berkenaan dengan ini saya mau menyampaikan, saudaraku, pelajaran yang sangat indah dari apa yang sudah kita bacakan. Firman Tuhan yang sudah kita bacakan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana ini. Nah, untuk itu saudaraku, saya mau menyampaikan 3 hal. Ada pelajaran yang indah kita pelajari bersama-sama.
Yang pertama mari kita lihat saudaraku. Dari pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama di dalam ayat yang ke-6, bahwa di situ dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi Yesus yang belum datang ini jangan sampai kita tertidur saudaraku. Tetapi yang pasti dia akan datang. Yesus akan datang kembali sebagai mempelai. Di situ dikatakan tetapi karena mempelai itu, Yesus yang adalah mempelai itu, laki-laki itu saudaraku, dia akan datang. Jadi hal yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita adalah bahwa Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, dia akan datang ke dunia ini saudaraku. Kedatangan Yesus yang pertama, dia bukan sebagai mempelai laki-laki, tetapi dia datang sebagai Mesias, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya akan dia selamatkan. Firman Tuhan sudah banyak mengajarkan itu kepada kita. Dan hari ini saudaraku, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Tuhan Yesus pasti datang kembali sebagai mempelai laki-laki. Itu poin yang pertama. Jadi kedatangan Yesus yang kedua saudaraku, dia datang sebagai mempelai laki-laki. Kenapa disebut mempelai laki-laki saudaraku? Kedatangannya itu untuk mempersandingkan kita orang-orang yang sudah ditebus, yang percaya kepadanya, kepada dia saudaraku. Mempelai laki-laki, kita ini semua mempelai perempuan. Saya mau sampaikan kepada kita berkenaan dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki itu. Dan kita, yang pertama adalah kita adalah mempelai perempuannya. Kita adalah mempelai perempuannya. Alkitab mengajarkan itu. Saya mau berikan apa yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Dia menggambarkan bahwa umat yang percaya kepadanya adalah mempelai perempuan. Mari kita buka Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 29. Yohanes pasal 3 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes menggambarkan bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Lalu orang-orang yang datang kepadanya, kalau saudara baca konteksnya dari pasal 3 ini, ayat 22 ini adalah bagaimana murid-murid Yohanes yang datang kepada Yohanes komplain bahwa murid-muridnya Yohanes Pembaptis sudah mulai berkurang lari mengikut Yesus. Dan untuk itulah Yohanes menggambarkan bahwa semua yang datang kepada Yesus itu datang daripada Allah Bapa. Kalau saudara baca itu saudara selanjutnya. Lalu yang saya mau tekankan bukan itu. Yang mau saya tekankan adalah bahwa Yohanes Pembaptis menggambarkan Yesus itu mempelai laki-laki, dan orang-orang yang datang kepadanya adalah mempelai perempuan. Dan Yohanes sendiri digambarkan adalah dia adalah sahabat laki-laki itu, dan dia mendengarkan suara mempelai itu dan sukacitaku penuh. Jadi Yohanes memang menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang telah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu yang dikatakan Alkitab. Tetapi yang mau saya tekankan pada hari ini bahwa kita adalah mempelai perempuan dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya. Itu yang dikatakan Alkitab. Amin saudaraku. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kita sekarang ini adalah seperti mempelai perempuan yang akan menyambut mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus yang datang kedua kali, saudaraku. Jadi mari supaya kita sebagai mempelai perempuan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, poin dari ini yang keduanya mau sampaikan. Yang tadi yang pertama, kita adalah mempelai perempuan. Yang kedua, mari kita baca di dalam Wahyu pasal 17 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8.
Di situ digambarkan bahwa mempelai perempuan itu, ayat 7-8 Wahyu 19, demikian firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang penuh dan yang putih bersih. Saudaraku, pengantin perempuan harus memakai, di situ dikatakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung dia di situ dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai mempelai perempuan untuk menyambut Yesus mempelai laki-laki yang akan datang itu, kita memakai kain lenan halus. Dan sebelum saudaraku, pengantin itu biasanya harus berdandan dulu. Amin. Iya. Nah, 1 Timotius pasal 2 ayat 9-10 saudaraku, bahwa kita perlu berdandan, tapi bukan berdandan secara jasmania, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi dandanan kita kepada Tuhan sebagai mempelai laki-laki itu, kita berdandan dengan perbuatan baik kita. Dan di Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8 ini kita memakai kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan benar. Itulah yang harus kita persiapkan untuk menyambut pengantin laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai mempelai perempuan saudaraku harus mempersiapkan diri, haleluya, sebagai mempelai perempuan itu. Berkenaan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua saudaraku, di dalam Matius pasal 24 ayat 36 dan 44b, saya akan bacakan Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Di situ dikatakan saudaraku, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Malaikat-malaikat di sorga di situ dikatakan tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan Yesus yang kedua saudaraku tidak ada seorang pun yang tahu. Ayat 44-nya saudaraku, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Jadi saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita tidak tahu kapan, tapi Alkitab mengajarkan bahwa kita selalu siap sedia. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menghitung-hitung kedatangannya Tuhan, tapi marilah kita menghitung-hitung hari kita di dunia ini seperti doa Musa tadi, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita sebagai mempelai perempuan akan berdandan dengan perbuatan-perbuatan baik dan dengan perbuatan benar orang-orang kudusnya tadi itu, yang kita sudah baca ayatnya saudaraku. Dan yang penting saudaraku di sini adalah kita harus siap sedia. Matius pasal 24 ayat yang ke-44 tadi yang sudah saya bacakan. Itu yang penting. Poin D-nya, bahwa kita harus selalu siap sedia. Haleluya. Itu yang pertama saudaraku, yang saya mau jelaskan lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang kedua saya mau jelaskan kepada kita adalah ayat 2 dan ayat 3. Apa yang sudah kita bacakan tadi saudaraku dari nats ini, ayat 2 dan 3 di situ dikatakan 5 di antaranya bodoh. Saudaraku. Ya, bagian ayat 2-nya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada kita, pelajaran yang indah adalah supaya kita jangan menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Nah, saudaraku, di situ kita membacakan, kita sudah membaca bahwa gadis-gadis ini tidak membawa pelitanya. Membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Itulah disebut bodoh, saudaraku. Nah, apa yang terjadi dengan perempuan atau gadis-gadis yang bodoh ini, saudaraku? Saya mau katakan ada 4 hal yang perlu kita pelajari supaya kita jangan menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Ada 4 yang perlu kita pelajari. Yang pertama kita lihat, saudaraku, ayat yang ketiga tadi di situ dikatakan bahwa mereka membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Artinya apa?
Artinya ini suatu gambaran bahwa perempuan-perempuan atau gadis-gadis bodoh ini tidak mempersiapkan diri dengan baik. Gambaran jangan kita seperti perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang bodoh ini. Kita tidak mempersiapkan diri tentang kedatangan mempelai laki-laki, mempelai yaitu Yesus Kristus yang akan datang yang kedua kali, saudaraku. Kita harus siap sedia. Matius pasal 24 ayat ke-44 itu yang penting, saudaraku. Yang kedua yang mau kita pelajari dari perempuan gadis-gadis yang bodoh ini adalah di situ dikatakan dalam ayat yang ke-8, saudara perhatikan ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudara perhatikan, pelita mereka hampir padam. Ini yang perlu kita pelajari, saudaraku, bahwa gadis-gadis yang bodoh itu, saudaraku, pelitanya hampir padam. Artinya apa? Artinya kita pun, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 firman Tuhan berkata di situ, janganlah padamkan roh. Jadi saudaraku, ini gambaran supaya kita juga jangan memadamkan roh kita ini, saudaraku. Itu satu gambaran supaya kita mempelai perempuan ini jangan memadamkan roh yang ada pada kita itu, saudaraku. Pelajaran yang ketiga yang saya mau sampaikan dari perempuan ini, saudaraku, dari gadis-gadis yang bodoh ini, bahwa dia mencoba berharap kepada gadis-gadis yang bijaksana untuk meminta dibagi. Artinya dia mencoba berharap belas kasihan dari orang lain, ayat 8. Nah, ini pelajaran yang indah bagi kita, saudaraku, supaya kita jangan berharap kepada manusia. Itu juga yang dikatakan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan manusia. Di situ dikatakan. Mari kita baca Yeremia 17 ayat ke-5. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, perlu ini kita mau bacakan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kekuatan diri kita, mengawalkan diri orang lain, saudaraku. Jangan. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari perempuan yang bodoh ini supaya kita jangan menjadi seperti dia. Maka karena itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Jadi jangan pernah saudara mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, tapi andalkanlah Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Amin. Haleluya. Yang terakhir yang mau kita pelajari dari perempuan, dari gadis-gadis yang bodoh ini adalah ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di situ dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu ditutup. Jadi saudaraku perhatikan bahwa perempuan itu berusaha gadis-gadis yang bodoh itu, maksud saya, gadis-gadis yang bodoh itu berusaha memperbaiki diri. Ternyata sudah terlambat. Ini pelajaran yang indah bagi kita, supaya kita dalam hidup kita ini jangan menunda waktu. Saya mau katakan, jangan pernah menunda waktu. Oh, nantilah setelah ini, nantilah setelah ini. Macam-macam, saudaraku, yang kita pertimbangkan menurut diri kita. Jangan. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan engkau keraskan hatimu. Itu firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, pada hari ini ketika engkau mendengarkan suaraku, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran yang indah
yang kita dapatkan. Yang terakhir, saudaraku, poin yang ketiga yang mau sampaikan kepada kita berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Nah, oleh karena itu kita menghindari seperti gadis-gadis yang bodoh, tetapi kita berusaha menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Nah, ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa 5 diantaranya gadis yang bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, di sini kelihatan bahwa gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka membawa pelitanya sama dengan perempuan yang bodoh. Tetapi perbedaannya, perempuan atau gadis-gadis yang bijaksana ini adalah membawa minyaknya. Nah, jadi ada 3 hal yang mau kita pelajari dari poin ini, menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Yang pertama, punya pelita yang menyala dan membawa minyak. Ayat yang keempatnya. Artinya apa? Artinya bahwa sebaliknya perempuan ini, saudaraku, tadi tidak membawa minyak. Saya sudah jelaskan bahwa mereka tidak mempersiapkan diri. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana ini membawa minyak. Artinya gadis-gadis yang bijaksana ini mempersiapkan diri dengan baik. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sebagai mempelai perempuan, sebagai mempelai perempuannya dari Tuhan Yesus yang mempelai laki-laki itu, kita mempersiapkan diri. Tadi saya sudah jelaskan di atas bagaimana kita mempelai perempuan ini mempersiapkan diri. Kita berdandan dengan perbuatan-perbuatan baik dalam 1 Timotius tadi. Kemudian juga dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8 bahwa kita memakai kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang kudus di mata Tuhan dengan perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri dengan baik. Katakan amin. Yes, kita tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Kapan Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, kita tidak tahu. Tapi kita perlu mempersiapkan diri. Yang kedua yang mau kita pelajari dari gadis-gadis yang bijaksana ini. Gadis-gadis yang bijaksana ini, saudaraku, berani berkata tidak ketika perempuan atau gadis-gadis yang bodoh itu meminta supaya dibagi minyaknya. Dia berkata, tidak, nanti tidak cukup. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang berani mengatakan tidak. Oleh karena itu, saudaraku, kita juga harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, berani berkata tidak dengan dunia ini. Artinya kita tidak perlu kompromi dengan dunia ini. Katakan amin. Yes. Sekarang, saudaraku, zamannya adalah kita sudah tahu melihat situasi dan kondisi sekarang ini. Mungkin akan banyak godaan-godaan kepada kita untuk kita berkompromi dengan dunia ini. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, berani berkata tidak untuk tidak kompromi. Jadi, saudaraku, jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Saudaraku, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Ini yang penting, saudaraku. Supaya kita bisa menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, zaman sekarang, zamannya ini seringkali orang berkata, oh zaman sekarang sudah berbeda. Dengan alasan supaya apa? Supaya kompromi, ya. Oleh karena itu saya mau berkata, jangan pernah kita berkata dengan kalimat seperti ini.
Sekarang zamannya sudah beda, sehingga kita, saudaraku, bisa menyimpang atau mengatakan sekarang zamannya sudah berbeda sehingga kita melanggar nilai-nilai rohani. Nggak bisa, saudaraku. Mau zaman apapun berubah, mau zaman apapun berubah, tetapi kita tetap memegang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Dengan nilai-nilai kebenaran. Kalau dunia ini, saudaraku, bisa kompromi. Wah, di kantor orang kompromi dengan korupsi, kita ikut-ikutan korupsi. Tidak bisa. Ya, orang berpacaran ganti-ganti pacar dunia ini. Kita tidak seperti itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Orang kawin cerai, jangan kita samakan. Oh, sekarang zamannya sudah berubah. Tidak bisa. Zaman LGBT, oh tidak bisa. Kita selalu memegang kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini, saudaraku. Haleluya. Nah, yang ketiga yang mau kita pelajari dari perempuan-perempuan yang atau gadis-gadis yang bijaksana, ayat keempat. Ayat yang keempat itu, saudaraku, saya akan bacakan ayatnya. Di situ dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, perhatikan, penting bahwa mereka pelitanya tetap menyala. Mereka membawa minyak yang terus bisa mensuplai pelitanya untuk nyala, saudaraku. Artinya apa? Saya mau katakan kepada kita bahwa pelita kita perlu tetap menyala, saudaraku, untuk menyambut mempelai pria itu. Seperti nats yang baru saja kita baca. Perempuan-perempuan yang bijaksana itu lampunya atau pelitanya tetap menyala, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Kita pun tetap menyala. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita baca ayatnya, saudaraku. Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat kedua. Ayat yang ke-11. Tadi ayat kedua kita sudah baca. Ayat 11-nya di situ dikatakan. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, bagaimana supaya roh kita itu menyala, saudaraku? Sama seperti bagaimana pelita kita itu bisa menyala. Pelita itu bisa menyala karena ada suplai minyak. Seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Mereka membawa minyak dalam buli-bulinya. Artinya suplai minyak itu terus ada continuous sampai kedatangan mempelai laki-laki, mempelai pria itu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita pun, saudaraku, pelita kita harus tetap menyala. Artinya apa? Bagaimana roh kita menyala? Nah, supaya roh kita menyala, saudaraku, maka perlu ada iman yang tersedia dalam hidup kita. Seperti minyak ini perlu ada bahan bakarnya, saudaraku. Pelita atau mobil tidak bisa maju bergerak kalau tidak ada bahan bakarnya. Demikian juga gambarannya, roh kita tidak akan bisa menyala-nyala kalau iman kita menjadi menipis bahkan habis. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita, roh kita bisa menyala-nyala karena ketersediaan iman itu di dalam diri kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, saya mau jelaskan bahwa minyak melambangkan iman yang membuat roh kita menyala terus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 32. Mari kita baca. Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32, Yesus berkata demikian. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, di sini Yesus dalam perjamuan malam itu berbicara
kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus, saudaraku. Oleh karena itu, kita pun, saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pun menginginkan saudara dan saya untuk iman kita jangan gugur. Amin. Yesus menginginkan kita supaya iman kita tidak gugur. Kata gugur itu selalu dipakai dalam orang yang menjadi korban atau meninggal dalam perjuangan. Jadi Yesus tahu bahwa kita untuk mempertahankan iman ini perlu perjuangan. Oleh karena itu jangan sampai iman kita gugur, Tuhan. Jangan sampai iman kita gugur, itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita harus bertekun dalam iman kepada Yesus. Kita harus bertekun. Mari kita baca 1 Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23, saudaraku, di situ dikatakan firman Tuhan. Mari kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Ayat 23-nya di situ dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Perhatikan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku, bahwa kita perlu bertekun dalam iman ini. Jangan pernah gugur. Dan untuk itu saya mau bacakan lagi satu ayat, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan iman ini? Di dalam Yudas hanya satu pasal, ayat ketiga. Yudas ayat yang ketiga. Di situ kita melihat, saudaraku, Yudas ayat yang ketiga. Perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudaraku, perlu perjuangan untuk mempertahankan iman. Dengarkan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Kita perlu berjuang supaya iman kita tidak gugur. Sebab iman inilah yang membuat roh kita menyala-nyala. Iman di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan, perhatikan. Iman di dalam Yesus Kristus. Ayat yang terakhir mau saya bacakan kepada kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Di situ dikatakan, saudaraku, sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya roh kita tetap menyala-nyala, biarlah iman kita tetap teguh bahkan tidak pernah gugur. Dan iman inilah yang mengalahkan dunia. Berkenaan dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini, saudaraku, apalagi belakangan ini, kita melihat ada banyak kabar-kabar yang mengerikan, saudaraku. Saya mau katakan kepada kita, tetaplah beriman kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Katakan amin. Iya. Apakah dengan goncangan COVID ini iman saudara menjadi gugur? Tidak. Iman kita akan teguh. Di dalam Dia kita bisa menerima kesembuhan. Katakan amin. Yes. Oleh karena itu, saudaraku, mari supaya kita tetap menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Kalau dalam tema
bulan Juli ini kita memiliki menjadi Kristen yang bijaksana. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar setiap minggunya berkenan menjadi Kristen yang bijaksana, supaya kita betul-betul memiliki hati yang bijaksana menghadapi situasi kondisi kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita tetap kudus di mata Tuhan. Saya yakin dan percaya biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Marilah kita menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yaitu mempersiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini, dan milikilah roh yang menyala-nyala. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudaraku, Yesus pasti datang. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi jangan sekali-sekali kita menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Kita mempersiapkan diri, saudaraku, kita akan masuk perjamuan kudus. Dan untuk itu, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita akan mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Dia datang ke dunia ini yang pertama kali untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami, Tuhan, akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, Tuhan, kami naikkan syukur kami sebab Engkau telah berfirman bagi kami, supaya kami menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Meteraikanlah firman-Mu ini bagi kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami melakukannya, kami mohon ampuni semua atas segala kekurangan kesalahan kami. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam persekutuan lewat perjamuan kudus ini. Itulah sebabnya hamba berdoa sebelum kami makan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur atau sirup yang lainnya yang melambangkan anggur ini, Tuhan. Kau berkati sehingga ketika kami memakan dan minum, kami masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, dan Yesus ada dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berkati perjamuan kudus ini, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persiapkan saudaraku roti dan anggur. Saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu saudaraku, mari kita ambil roti. Kita ambil roti kita saudaraku, kita pegang, kita angkat melebihi atas kepala kita. Sebelum saya mau mengajak kita makan roti ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saudaraku, peganglah roti ini, angkat melebihi atas kepalamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan oleh roti ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan sekarang, saudaraku, mari angkatlah cawan ini, anggur ini, melebihi atas kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkanlah syukurmu saudaraku. Orabaya shikara batakaya shandala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memakan tubuh dan meminum darah Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini. Yesus, Engkau ada dalam kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami semua. Jaga dan peliharakan seluruh umat-Mu, khususnya jemaat GPC Raden Saleh. Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi seluruh jemaat GPC dimanapun berada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Turunlah berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau terus. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini. Khususnya pada saat ini juga Tuhan akan terjadi Tuhan PPKM. Tidak akan ada beribadah Tuhan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami berdoa biarlah terus sekalipun tidak dapat beribadah secara offline atau tatap muka, tapi tetap sukacita melakukan ibadah secara online seperti kami ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, umat pilihan-Mu. Hamba berdoa biarlah gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini bangkit menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami yang saat ini Tuhan begitu sibuknya untuk menangani pandemi COVID yang sedang merebak saat ini Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat bagi mereka untuk terus bekerja sehingga COVID ini Tuhan boleh reda. Dan kami berdoa biarlah Tuhan bangsa ini Engkau selamatkan. Itulah kerinduan kami. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, seluruh menteri jajaran ke bawah. Orang-orang yang di Tuhan terdepan untuk menangani COVID ini. Kuatkan mereka, selamatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit saat ini, terkena virus COVID ini. Jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Terus kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kami. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan, memberikan kolekte mereka. Biarlah Tuhan membalaskan semua apa yang sudah diberikan oleh umat-Mu ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, menjaga, memelihara kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.